kerja, teman-teman kita yang lain yang dia kalau di kampus mungkin nggak mau ikut persekutuan atau apa, jadi ini menjadi ruang yang aman untuk orang bisa berinteraksi dengan nilai-nilai Kristen tanpa merasa harus dipaksa ikut di dalam ibadah-ibadah Kristen. Jadi kita membuat ruang untuk kita bisa dideketin dan mendekati orang-orang yang di luar lingkar Kristen, lingkar orang percaya, itulah istilah orang persekutuannya. Jadi kita sedang memikirkan itu juga. Jadi kita pengen topik-topiknya itu juga topik-topik yang menarik dan membuat orang bisa terbuka lebih banyak tentang mengenal lebih jauh tentang apa yang menjadi keunikan iman Kristen dan mengapa itu akan membuat hidup dia berbeda. Jadi boleh jadi ini bisa menjadi sebuah ruang di mana kita bisa menghadirkan kesaksian Injil dengan cara yang lebih dialogis, ya, lebih partisipatori. Ya, jadi nggak selalu pendekatan perkabaran Injil itu saya khotbah, kamu dengar, saya PI, kamu dengar. Nah, kita juga bisa membuat ini adalah ruang di mana kita belajar bersama. Nah, tetapi kita menciptakan sebuah lingkungan di mana pusat pembelajaran itu adalah iman Kristen. Nah, gitu. Jadi kita mendekatinya dengan cara yang lebih inklusif, ya, lebih inklusif, lebih partisipatori, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini juga menolong kita bisa bahwa bersaksi itu tidak selalu konfrontatif. Bahas tentang apa nih, menarik juga nih tadi. Kalau Risna bahas tentang korelasi budaya Indonesia dengan nilai-nilai kekristenan. Sering mikir aja, soalnya apakah semua budaya harus diikutin? Sekalipun budaya-budaya sebenarnya agak menyulitkan secara ekonomi. Oh, oke. Okay. Terutama yang mau pesta nih berarti kelihatannya. Ini udah mau pesta nih kelihatannya Risna ini. Mau pesta ya, Riz ya? Mulai terasa benturan-benturan adat sekarang setelah mau pesta, ya kan? Nah, tapi bisa nggak selama ini sering sekali bicara adatnya begini? Oh, ini Alkitab dan adat. Nah, gitu. Ada nggak angle lain yang bisa kita pakai untuk membuat pembicaraan tentang budaya dan iman misalnya? Udah nggak usah dibahas lagi lah, nanti kita japri aja si Risna soal pesta. Tapi ini masukannya menarik juga nih. Nah, apa angle-nya? Aku ada menemukan, Bang, satu masalah, apalagi terkait pandemi COVID ini, ya kan, mengenai adat. Kan sekarang yang namanya adat ini kan lebih banyak kalau kita amati kan berkumpul ya, berinteraksi, harus bersentuhan ya kan, dari orang ke orang gitu kan, kayak kita orang Batak lah kan, berkumpul. Kadang momen adat ini dipakai untuk apa namanya itu ya, ajang untuk alasan untuk bertemu, ya kan, yang punya kerabatan lah ya, baik tulang, opung yang punya, dan juga melalui adat ininya kita mengerti di mana posisi kita. Apakah kita sebagai anak, sebagai bere, sebagai apa? Pada saat itunya kita tahu kan, oh jadi aku manggil dia apa, opung, oh manggil ke sana apa, gitu ya kan. Nah, itulah ke sana. Tapi yang kulihat pun sekarang kan aku pernah lihat tercetus di FB seseorang gitu kan. Dia lagi menemani mamanya ke dokter gitu kan, sudah tua. Jadi ceklah gitu kan, apalagi masa pandemi ini kan. Jadi ada timbul jadi apa di dalam pertanyaan mama ini, janganlah aku mati pada saat pandemi ini. Loh, kenapa mak? Katanya kan, tak pas kurasa. Kalau aku mati nanti macam si Anu lah, katanya kan. Loh, kenapa rupanya mak? Katanya kan. Iyalah, nggak ada orang datang nanti, nggak datanglah tulangmu, nggak datanglah nanti ini, nggak datanglah nanti opungmu yang sana dan sebagainya kan. Loh, terus datanglah. Helanya menjawab sambil ketawa, Inang, apa Inang tahu nanti kalau datang orang itu apa tidak datang, katanya kan. Langsung merajuk mertuanya. Jadi timbul masalah kan.
itulah. Jadi artinya dengan keadaan sekarang, orang yang, aku bukan anti adat ya Bang, bukan. Kadang orang tua yang begitu apa lah ya, sangat mengagumi adat, itulah bahasa aku ya. Ini yang mereka pikirkan sekarang, berjaga-jaga, akhirnya timbul konflik jadinya kan. Ketika dijawab seperti itu, timbul sakit hati. Ya kalau sama anaknya kan nggak mungkin sakit hati. Ini kan helanya atau parlemennya kan. Jangan kali orang ini sama aku gitu. Kalau aku sih melihat, aku pun lagi soroti itu Bang. Kadang kan bagaimana lah akhirnya kita membicarakan ini supaya ketemu gitu kan. Tetapnya intinya nanti harus Injil juga harus disampaikan ini. Mau mati kapanpun ya siap-siap kan gitu. Cuman membahasakannya bagaimana lah supaya sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi aku lihat sih seperti itu Bang. I see. Nah, teman-teman ada ngasih tanggapan? Nah itu bisa jadi masukan juga ya, barangkali jadi kita bisa memasukkan tentang misalnya bagaimana korelasi antara budaya, identitas, budaya, dan iman kali ya. Nah itu kan menarik ya. Iya betul. Sebagai orang percaya, bagaimana kita menemukan identitas diri kita yang baik, ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ada benturan antara apa yang kita pahami dalam firman Tuhan dengan apa yang dipraktekkan di dalam masyarakat sekeliling kita yang berkaitan dengan budaya dan adat misalnya, itu juga menarik ya. Jadi memang kalau dari segi perjumpaan antara budaya dan iman kan ada banyak teori ya. Ada yang teori mengadaptasi, jadi menerima, akomodatif ya, jadi dia menerima iman, lalu tidak selalu ada yang sifatnya konfrontatif ya. Jadi iman dan adat itu tidak bisa berjalan beriring, akan selalu berbenturan ya. Nah, either iman yang menang atau budaya yang menang gitu ya. Jadi ada juga yang melihatnya seperti itu. Nah, ada banyak sekali ya. Nah, kalau kita melihat teman-teman dari Roma Katolik itu lebih akomodatif ya, misalnya terhadap budaya. Orang-orang Injili cenderung lebih menganggap bahwa mendekati budaya itu dengan agak sedikit curiga gitu ya. Jadi pokoknya harus disaring semuanya gitu ya. Dan bagaimana kita menemukan model-model gitu ya. Jadi salah satu yang ingin kita ajak dalam pembicaraan ini, saya nggak tahu ya, saya pikir salah satu cara yang matang mendekati isu-isu ini adalah yang disebut dengan pendekatan model. Jadi mungkin ada beberapa model. Nah, kita tidak mendikte orang untuk memilih model, tetapi dia mendapatkan informasi dan gambaran yang cukup komprehensif. Bahwa ada beberapa model-model yang bisa dipakai untuk membuat sikap. Nah, setiap orang akhirnya harus memutuskan model apa yang cocok untuk dia. Dan tapi dia harus punya keyakinan, harus punya argumen yang valid ketika dia membuat pilihan model apa yang mau dia adopsi untuk dirinya sendiri. Iya, Bang. Nah, ketimbang kita sifatnya didaktif. Nah, didaktif itu kita ini yang betul. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa memberikan kesempatan kepada orang. Nah, itu bukan berarti kita menjadi relatif, bukan. Karena pada kenyataannya memang model-model itu ada, nah lalu kita bisa mendekati model A, model C, model B. Nah, masing-masing model ini ada landasan berpikirnya, ada asumsinya, ada kelemahannya, ada keunggulannya. Nah, sepanjang kita well informed dengan semua itu, dan kita sebaiknya membuat sikap, oke, saya akan berpijak di model A. Why? Ini alasannya. Nah, itu menurut saya sikap yang matang. Oke, terima kasih Bang Fendi. Oke, sip. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi ya diskusinya ya. Siap. Oke, baik teman-teman yang sudah bergabung di sini, kita akan memulai kegiatan kita diskusi tentang panggilan, karir, dan juga tantangan dalam mengikuti panggilan itu. Nah, sebelum kita mulai, bisa minta tolong Bang Promin untuk buka dalam doa, Bang.
Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi hingga pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan pertemukan kami melalui Google Meet ini, Tuhan, dengan acara komunitas meja belajar, yang mana nanti di sini Tuhan kami akan diberikan pengertian ya Tuhan, yang disampaikan melalui narasumber kami, Bang Purwanto. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu ini dan memakai dia menjadi saluran berkat buat kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami masing-masing dan juga peralatan yang kami pakai ini, biar dalam kondisi yang baik dan kami bisa menikmati acara ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk Bang Promin. Terima kasih dan selamat datang sekali lagi untuk teman-teman semua di sini. Kali ini saya sebagai moderator di kegiatan ini ya. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dan belajar lagi tentang calling, career, and challenge. Kita kan sudah mungkin kita udah sering mendengar tentang panggilan, karir, dan bagaimana tantangan-tantangan dalam meneladani panggilan, menekuni panggilan ini. Nah, saat ini kita akan kembali belajar lagi dan berdiskusi. Mungkin nanti akan banyak juga tanya jawab dari Bang Purwanto. Bang Purwanto ini selamat malam Bang, selamat bergabung. Selamat malam. Bang Purwanto ini sekarang ini adalah sebagai Ketua Persekutuan Alumni Kristen Sumatera Utara, PAKSU. Ya. Dengan PAKSU, buat teman-teman yang belum mengenal Abang ini sekarang sebagai Senior Sales di PT Tempo Scan Pacific, gitu ya Bang ya? Ya. Sama seperti kita, mungkin dulu Abang ini juga ikut pelayanan mahasiswa juga di KMKUSU, dan sudah menjalani karir profesional selama 14 tahun, kira-kira gitu ya Bang ya? Ya. Oke, langsung aja Bang, kita supaya banyak waktu untuk kita bisa belajar bersama dan berdiskusi. Saya serahkan ke Bang Purwanto. Ya, terima kasih Armen. Selamat malam rekan-rekan semua. Senang sekali nih bisa diajak untuk sharing nih. Saya lebih tepat mengatakan sharing lah ya, karena ini bicara tentang nanti lebih banyak barangkali tentang karir dan challenge ya. Dalam hal calling mungkin nanti akan sedikit saya singgung. Dan saya perlu info ke teman-teman bahwa ini adalah pemahaman pribadi ya, artinya dan yang saya alami secara pribadi. Jadi saya bisa sharing ke teman-teman bagaimana calling, bagaimana karir dan challenge selama kurang lebih, tadi saya koreksi tadi Armen 14 tahun ya. Kalau ini sih sudah masuki 20 tahun lah ini, sejak tahun 2019 ya. Awal bekerja di profesional. Baik, jadi saya membagi menjadi tiga topik sharing nih. Yang pertama tentang calling, karena temanya kan 3 topik ya. Calling, kemudian karir dan challenge. Yang pertama tentang calling nih teman-teman. Tentang calling, saya membaca dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Di situ kan memanggil kita semua untuk menjadi garam dan terang dunia ya. Saya coba membaca buat kita semua di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayat 13 berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jika tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mungkin ayat ini sangat familiar lah ya. Saya yakin kita semua ini bisa barangkali sangat hafal dengan ayat ini. Cuma mungkin saking seringnya kita dengar sehingga kurang greget gitu ya. Tapi bagi saya pribadi inilah calling atau panggilan kepada semua kita anak-anak Tuhan yang harus menjadi dua hal kalau aku buat di sini. Yang pertama adalah bahwa itu adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia. Lalu relevansinya apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Impact-nya apa buat orang-orang dan buat orang-orang di luar kita. Maksudnya kita ini dalam yang saya maksudkan kita ini adalah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan Tuhan dan memperoleh anugerah keselamatan. Nah, apa impact dari identitas kita itu tadi dibanding terhadap orang lain gitu ya. Nah, yang menarik adalah bahwa Matius 5 ayat 13-16 ini yang mengatakan garam dan terang dunia ini sebelumnya itu ditulis di ayat 11 dan 12 itu adalah di Matius 5, 11 dan 12 ya, dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kemudian ayat 12 dikatakan bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saya berpikir gini, Tuhan sedang membuka bahwa anak-anak Tuhan itu pasti akan mendapatkan kondisi-kondisi seperti ini ya, kondisi-kondisi yang susah, aniaya dan lain sebagainya seperti tadi ayat 11 dan 12. Ya kan? Setelah itu baru diikuti dengan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, gitu ya. Lalu saya tadi menyimpulkan bahwa kita punya dua hal nih. Relevansinya apa gitu ya? Relevansinya itu bahwa kenapa sih, pernah nggak teman-teman bertanya, kenapa sih Tuhan ini kan berurutan dengan khotbah di bukit ya teman-teman. Kenapa sih Tuhan mengatakan supaya menjadi garam? Kenapa bukan jadi kamu adalah asam dunia? Nggak dibilang begitu. Tapi kamu adalah garam dunia katanya kan. Karena garam itu kita tahu bahwa sesuatu yang terus-menerus diperlukan. Coba kita bayangkan hidup tanpa garam gitu ya. Hidup tanpa garam itu kayak apa gitu. Jadi, tapi garam pun kalau tidak melebur, atau contoh kalau dibuat dalam makanan, kalau tidak melebur dan tidak larut, itu juga tidak ada artinya kan. Gitu. Nah, saya membaca juga beberapa kondisi di mana orang-orang Yahudi katanya dulu itu dia membuat, tadi saya baca di sini teman-temannya. Mana tadi ya? Beberapa literatur Yahudi kuno mengatakan bahwa secara eksplisit bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa garam dan terang ya. Ini bukan tentang barang atau benda yang hanya diperlukan setiap bulan atau setiap tahun. Ini bukan hanya diperlukan oleh segelintir orang di budaya tertentu. Setiap hari orang membutuhkan garam untuk memasak. Setiap hari orang membutuhkan terang pada waktu malam. Jadi walaupun konteks spesifik yang sedang dipikirkan adalah penganiayaan dan tekanan seperti tadi yang disebutkan pada khotbah di bukit sebelum Tuhan Yesus mengatakan garam dan terang itu ya. Tapi peranan sebagai garam dan terang berlaku secara universal dan permanen dimanapun dan kapanpun peranan kita akan selalu relevan. Maksudnya tugas atau kita sebagai garam itu tidak berhenti pada saat kita sudah menjadi anak Tuhan nih. Tapi bagaimana hidup kita ini memberikan impact atau menggarami orang atau saya sedang menganalisa gimana ya maksudnya ya. Garam itu sangat esensial lah dalam kehidupan manusia gitu. Sebegitu esensialnya
Makanya Tuhan, saya pikir ya, mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Garam berfungsi juga untuk menghindari kebusukan pastinya kan ya. Dan tugas kita sebagai anak Tuhan juga adalah untuk menghindari kebusukan itu sendiri juga. Gitu. Jadi bahwa identitas kita seperti tadi saya bilang itu adalah menjadi garam, gitu ya, salah satunya. Lalu yang menarik juga adalah bahwa saya sedang membayangkan juga nih pada saat membaca Matius 5 ini ya, teman-teman, kan dia berkata kekumpulan orang banyak pada saat khotbah di bukit itu, kamu adalah garam dunia gitu ya. Jadi sedang mengatakan kepada kita nih, kalau saya bilang kalian nih sekumpulan ini adalah garam dunia, gitu loh, garam dunia yang harus melakukan perubahan dan hal-hal yang memperbaiki kondisi-kondisi kebusukan, ketidakadilan di dunia ini, ketindakan semena-mena dan lain sebagainya. Jadi itulah panggilan kita sebagai anak Tuhan, kalau saya pikir ya. Dalam hal ini fungsi garam yang harus kita implementasikan dalam keseharian kita. Masalahnya saya pikir adalah bahwa implementasi sebagai garam ini dan sebagai terang ini kadang-kadang kita lupakan dalam hal kondisi-kondisi kecil. Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa dengan kita melakukan pelayanan pekabaran Injil nih, itu baru kita melakukan fungsi dan garam. Tapi pada saat kita bekerja nih di dunia profesional, kehadiran kita di sana bukan juga sebagai garam gitu loh, dan terang. Bagaimana dengan kondisi kita di rumah misalnya. Saya kemarin beberapa hari yang lalu itu ada istri saya kunjungan ke beberapa rumah di tempat saya tinggal, itu menemukan rumah mereka itu sangat berantakan. Ini contoh ya teman-teman ya, sangat berantakan. Tapi orangnya itu di komunitas kita itu luar biasa menunjukkan seolah-olah dia sangat rohani dan saleh. Lalu saya diskusi sama istri saya, menurutmu apakah dia memang menghidupi dia sebagai anak Tuhan yang secara total hidupnya berubah atau mengalami pembaharuan secara totalitas hanya di luar saja, tapi di dalamnya enggak. Saya pikir restorasi yang dikerjakan Tuhan atau pembaharuan dikerjakan Tuhan ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita adalah proses yang menyeluruh, saya pikir. Jadi bukan hanya terlihat di luar, tapi di dalam kita enggak. Tapi menurut saya di dalam kita pun harus menunjukkan bahwa kita memang menjadi anak Tuhan yang memperhatikan hal-hal itu gitu. Ya termasuk misalnya seperti tadi saya bilang rumah ya orang bilang kan kebersihan adalah sebagian dari iman gitu ya. Tapi yang kita temui itu berbeda nih teman-teman. Lalu waktu mahasiswa misalnya, contohnya lagi nih, ketika kita tidak menggunakan helm, saya pikir itu juga menjadi hal yang harus kita pertanyakan juga ya. Kenapa kita tidak serius menganggap bahwa itu merupakan pelanggaran, misalnya. Hal-hal kecil lah barangkali ya, yang harus kita pikirkan, sehingga identitas kita sebagai garam dan terang itu terlihat gitu ya. Karena kalau hanya omongan doang tanpa apa yang kita lakukan, rasa-rasanya fungsi garam dan terang itu kan tidak akan berfungsi ya. Tapi bagaimana kita memberikan diri dan membiarkan orang melihat kita melakukan fungsi-fungsi kita itu sehingga orang memuliakan Tuhan dari apa yang kita lakukan.
Itu yang saya lihat dari calling tadi. Sampai di sini mungkin bisa ini dulu kali ya. Diskusi barangkali dari calling. Jadi yang saya maksudkan di calling itu seperti itu, teman-teman. Yang saya rasakan dan saya hidupi ya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya dari sini dulu? Ya, untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilakan bisa unmute mic-nya dan langsung bertanya sama Bang Purwanto. Jadi yang ingin Abang tekankan bahwa calling kita sebagai orang percaya itu yang paling umum itu adalah menjadi garam dan terang, gitu kira-kira. Iya, betul. Jadi peran kita itu memang harus menjadi, ya peran kita ya, identitas kita kan tadi seperti saya bilang itu adalah garam dan terang. Kalau dua-dua itu tidak berfungsi, bagaimana kita mau menunjukkan kepada dunia di sekeliling kita bahwa kita adalah anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan, yang berbeda lah dengan mereka, sehingga dengan melihat itu orang lain akan terbangun di kita dan mengenal Tuhan lewat kita gitu. Baik lewat tindakan kita juga, karena tindakan kita juga kan adalah tulisan yang tertulis katanya ya, tindakan-tindakan yang tertulis. Nah itu calling yang saya maksud dan saya hidupi sekarang seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih Bang Purwanto. Adakah teman-teman yang ingin bertanya ke Bang Purwanto, dipersilakan. Atau yang nggak pede ngomong langsung juga bisa melalui kolom chat ya. Nah, ada? Nah, kalau ada, ya. Mungkin kalau nggak ada bisa kita lanjut dulu ya. Ya, lanjut dulu Bang. Ya, jadi terkait calling ini, saya menyimpulkan sedikit nih, begini teman-teman. Jadi kegagalan kita menjadi garam dan terang, baik dalam seluruh aspek hidup kita, menjadi kebodohan. Kalau saya bilang kebodohan artinya bahwa akhirnya hidup kita tidak menjadi berkat buat orang dan malah tidak mengenal Tuhan lewat kita. Jadi sekalipun kita sangat aktif misalnya dalam berbagai pekerjaan Injil, tapi pada saat itu doang kita menunjukkan garam terang, tapi seluruh hidup kita tidak kita tunjukkan hidup sebagai garam dan terang, saya pikir akan useless gitu ya. Itu yang saya mau pastikan di situ. Nah, baru kita lanjut terhadap karir nih teman-teman. Saya sedang menarik nih hubungan antara bagaimana panggilan kita sebagai garam dan terang dengan karir gitu ya. Nah, karir ini kan berkaitan erat dengan panggilan kita itu apakah akan memasuki dunia profesional atau kita akan memasuki dunia di mana kita akan mengabdikan diri kita secara total untuk pelayanan pekabaran Injil gitu loh. Ada teman-teman misalnya yang akan komit dengan full time staff misalnya ya, akan melakukan pelayanan secara porsinya lebih besar lah untuk pelayanan, artinya mengerjakan pekerjaan Injil, mengerjakan pembinaan dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang memang akan terpanggil untuk kegiatan-kegiatan profesional ya, seperti saya ini misalnya di bagian sales dan marketing ya. Ada beberapa orang yang terpanggil misalnya menjadi dokter. Jadi ada teman-teman yang terpanggil untuk menjadi wirausaha. Dan semua ini menjadi apa saya bilang ya, menjadi panggilan yang memang harus kita yakini supaya fungsi kita itu lebih optimal. Nah, terkait karir, pada saat ini saya jadinya bercerita tentang apa yang saya alami nih. Jadi pada saat saya memulai karir saya sebagai sales operation waktu itu ya, di tahun 2000 itu di perusahaan Sari Usada, itu secara langsung membuat saya memikirkan apa peran saya dalam pekerjaan yang saya geluti ini. Karena saya tidak bisa
mendinai identitas saya tadi itu sebagai garam dan terang, gitu ya. Lalu saya ingin menunjukkan kepada suara siapa ya? Halo, bisa dengarin saya? Amen? Bisa Bang, bisa. Oke, jadi yang saya mau maksudkan itu adalah bahwa karir itu adalah keputusan di mana kita harus memilih panggilan kita, apakah kita akan bekerja di sebagai kalau saya lihat sih porsinya ya, porsi di mana kita akan lebih banyak untuk mengerjakan pekabaran Injil, atau kita ingin melakukan sesuatu atau merubah sesuatu dalam dunia profesional. Tetapi dengan fungsi garam dan terang tadi itu. Saya agak susah ya menginikannya ya. Jadi baik berkarir di dunia profesional maupun dalam skop dan porsi yang lebih besar dalam pekabaran Injil, saya pikir tidak menjadi lebih apa namanya ya, tidak menjadi lebih kudus misalnya teman-teman yang di dalam pekabaran Injil dibandingkan dengan kita yang menjadi profesional. Paham nggak maksud saya ya? Jadi maksud saya itu adalah bahwa apapun pekerjaan yang kita lakukan di dunia profesional itu butuh orang-orang yang betul-betul setia dalam hal melakukan panggilannya gitu loh. Tidak sembarangan juga untuk bekerja dan melakukan hal-hal yang konyol yang akhirnya orang lain justru tidak melihat sesuatu yang baru dan warna baru di dalam hidup kita gitu. Sampai sini ada yang ini enggak ya? Mungkin berarti yang ingin Abang sampaikan sebenarnya bahwa dunia panggilan untuk menjadi ke dunia profesi itu sebenarnya sama besarnya dengan orang-orang yang dipanggil menjadi full time gitu ya, pelayan full time. Iya. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan kali Bang, kira-kira panggilan ke dunia profesi ini kira-kira seperti apa? Mungkin itu teman-teman bingungnya gimana ya? Maksudnya kenapa dia meyakini bahwa profesi dia itu adalah sebuah panggilan bagi dia? Mungkin kira-kira pertanyaannya. Iya, saya pikir kita butuh keyakinan untuk memahami Tuhan mau hidup kita akan melayani di mana nih. Dalam arti gini, di dalam dunia profesional pun kan kita dalam kategori melayani namanya kan ya. Jadi bukan berarti pada saat kita menjadi seorang tim full timer kita melayani ceritanya. Tapi pada saat kita di dunia profesional seolah-olah kita mengabaikan identitas kita tadi, bisa melakukan apa saja gitu ya. Padahal yang saya maksudkan itu dimanapun kita keberadaan kita di dunia profesional pun di teman-teman yang mengambil bagian di full time staff pun sama-sama pegang peranan yang sama gitu loh. Bagaimana supaya sebanyak mungkin orang mengenal Tuhan dan bagaimana hidup kita betul-betul menjadi saluran Tuhan untuk melakukan dan berfungsi sebagai garam dan terang tadi itu, karena panggilan kita di situ tuh. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, karir apapun yang kita pilih, itu adalah panggilan kita untuk memperluas kerajaan Allah di sekitar kita, atau untuk membuat orang mengenal Tuhan lewat apa yang kita lakukan, gitu loh. Jadi saya pikir porsinya sama ya teman-teman, porsinya sama. Jadi jangan pikir juga kalau misalnya di dunia profesional itu itulah karir gitu. Itu doang yang karir. Teman-teman yang mengambil bagian di dalam pelayanan job
pelayanan full time dan lain sebagainya, saya pikir itu juga kategori karir ya menurut aku ya. Tapi karir dalam ladang Tuhan yang artinya porsinya lebih besar untuk pelayanan pekabaran Injil, pembinaan, pelayanan sosial dan lain sebagainya. Karena memang dia mendedikasikan hidupnya ke situ kan ya. Tapi dengan dunia profesional pun sebenarnya kita melayani Tuhan juga di situ. Jadi saya sedang ingin mengatakan bahwa dua hal itu saya pikir sama peran kita, baik di professional life maupun di dunia pelayanan yang di dunia full time staff dan porsi yang lebih besar untuk melakukan pekabaran Injil tadi gitu loh. Itu yang saya maksudkan tadi di situ tuh. Ada pertanyaan ini Bang sebelum kita masuk ke pertanyaan teman-teman yang di kolom chat ya. Ada pertanyaan yang masuk sama kita itu, pertanyaannya seperti ini Bang. Apakah mungkin kita menekuni karir dengan baik dan sungguh untuk Tuhan tanpa memiliki panggilan yang jelas? Gitu. Jadi kita bekerja dengan baik dan sungguh untuk Tuhan, tapi tanpa kita meyakini itu panggilan, memiliki panggilan yang jelas. Ya, kalau menurut saya sih gini ya, mengetahui kehendak Tuhan itu kan memang proses ya. Apa kehendak Tuhan buat kita itu memang selalu yang kita cari. Dan semakin dekat kita dengan Tuhan, pasti kita akan semakin tahu nih, maunya Tuhan buat kita apa, kan gitu ya. Apakah memang di tempat ini, atau di sana, atau di tempat yang berbeda gitu ya. Nah, saya pikir bagaimana kita tahu nih panggilan Tuhan buat kita pribadi, itu memang kita harus cari dan betul-betul bertanya sama Tuhan. Jadi persekutuan pribadi yang dekat dengan Tuhan saya pikir menjadi parameter supaya kita betul-betul tahu panggilan kita, apakah di tempat ini atau di sana atau di mana gitu. Jadi itu yang harus kita pahami dulu nih teman-teman. Jadi dengan menggarisbawahi seperti tadi saya bilang bahwa karena banyak teman-teman yang merasa bahwa kalau dunia profesional itu seolah-olah porsi untuk melayani itu sedikit. Gimana ngomongnya ya? Jadi saya ingin menekankan bahwa baik bekerja sebagai sales, sebagai apapun lah ya, apapun itu, kita dalam porsi tetap melayani Tuhan dan harus berfungsi sebagai garam dan terang dunia tadi, sebagai panggilan kita tadi itu. Itu yang harus kita pahami bersama dulu nih. Kalau menurut saya ya. Jadi supaya apapun yang kita masuki, kita tidak melupakan identitas itu tadi. Gitu. Nah, bagaimana kita tahu panggilan kita tadi? Ya kembali kepada kita bertanya sendiri sama Tuhan. Gimana Tuhan menempatkan kita lebih maksimal dan optimal. Oke, berarti sebelum kita meniti karir, harusnya kita sudah tahu dulu kita cocoknya di mana, bagian apa, kira-kira seperti itu. Dan itu bisa didapatkan dengan hubungan pribadi dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan yang baik ya. Seperti itu ya Bang ya? Ya, salah satunya itu, Armen ya. Jadi, ya. Oke, kita mungkin ini Bang, udah bisa kita jawab pertanyaan yang ada di kolom chat ini Bang. Ada pertanyaan dari Elfri, Lidwina Rebecca Pusunggu. Nah, di sini dia mau bertanya Bang, bahwa calling sebagai garam dan terang itu kan panggilan secara umum. Nah, kalau pengalaman Abang mengetahui panggilan Abang secara spesifik, nah gimana Bang? Mungkin bisa di-share. Ya. Tahun 2015 ke 16 kalau nggak salah ya. Pada saat itu camp regional Sumbagut waktu itu. Saya lupa pembicaranya, tapi dia share tentang mimpinya Dr. Isabelo Magalit. Dulu teman-teman siapa yang dengar, mana tahu teman-teman juga pernah dengar cerita artikel tulisan dari Dr. Isabelo Magalit. Beliau menuliskan tentang mimpinya terhadap alumni-alumni yang lahir ini nih, sebagai apapun dia, itu akan lahirlah alumni-alumni yang tidak melupakan fungsinya sebagai garam dan terang,
berfungsi juga maksimal di dunia di mana mereka meyakini pimpinan Tuhan sebagai apa. Nah, kenapa pelayanan mahasiswa itu sangat strategik menurut saya gara-gara itu juga. Karena di luar sana kan dengan dunia yang sangat berkembang ini ya, kita butuh alumni-alumni yang bisa masuk ke dalam berbagai lini kan ya. Misalnya nih, dunia kedokteran. Sekarang kalau dokter-dokter tidak berfungsi sebagai garam dan terang, saya pikir mereka juga akan tidak begitu aware dengan pasiennya, tidak menimba sebanyak mungkin ilmu bagaimana untuk membantu pasien supaya cepat recovery dan sembuh gitu ya. Saya selalu nonton tuh di channel apa ya, itu tentang dokter itu mereka betul-betul dokter yang pinter gitu ya, yang berkomitmen untuk bagaimana menolong pasiennya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Lalu ada alumni misalnya yang yang bekerja di perpajakan misalnya. Kalau orang tidak menjadi anak Tuhan di sana, coba kita bayangkan bagaimana perpajakan akan seperti apa ya, banyak kasus lah ya. Kemudian di dunia sales dan marketing juga banyak sekali lah penipuan dan lain sebagainya ya. Nah, panggilan kita, saya pikir sebagai alumni dimanapun tadi itu, memang kita tidak bisa mendinai identitas kita sebagai garam dan terang dunia tadi, karena kita memang harus melebur di situ dan menghindari hal-hal tentang pembusukan, kesemena-menaan, ketidakadilan, data bohong dan lain sebagainya. Itu tidak dilakukan. Itulah fungsi dan kehadiran kita, gitu maksud saya. Nah, ini mungkin lanjut ke challenge ya. Jadi saya pikir challenge kita justru di situ, teman-teman. Challenge kita bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di dunia atau di tempat di mana kita Tuhan tempatkan, gitu ya. Karena itu adalah pekerjaan yang sangat menantang, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai garam dan terang dunia tadi itu tidak kita lakukan, maka memang akan sia-sia. Orang tidak akan melihat dan orang tidak akan memuliakan Tuhan, bahkan orang akan menganggap remeh kita juga gitu loh. Karena mereka sama dengan kita, berarti melakukan ketidakadilan, melakukan data-data fiktif, atau melakukan tidak dengan sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan kita, cheating dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang harus kita evaluasi dalam apa yang kita lakukan sekarang sebagai apapun kita gitu. Itu Armen. Oke, gimana Elfri, Lidwina, adakah yang kalau mau langsung melanjutkan pertanyaannya dengan berbicara, bisa di-unmute mic-nya. Apakah cukup puas dengan yang disampaikan Bang Pur atau enggak? Bisa langsung disampaikan juga. Untuk yang kedua Bang, apakah sebuah calling itu menjadi sesuatu yang punya big impact? Apakah calling harus seperti itu? Gimana tadi? Gimana calling supaya? Ini pertanyaan dari Fitri Manurung. Apakah sebuah calling itu menjadi sesuatu yang memiliki big impact? Oh ya, saya pikir kalau callingnya nggak jelas, kalau dia tidak memahami callingnya, saya pikir itu akan berimpact sangat besar ya. Dalam hidup kita, pun dalam implementasi iman Kristen kita dalam lingkungan dan skop kita dimanapun. Gitu. Makanya tadi saya di awal bilang bahwa memang bahwa kita adalah garam dan terang itu kita nggak bisa deny, kalau saya pikir. Itu adalah anugerah dan identitas kita yang kemana-mana kita bawa gitu loh. Kita nggak bisa serta-merta meninggalkannya pada saat kita di kantor misalnya. Pada saat saya di kantor nih teman-teman, saya meninggalkan identitas saya atau panggilan saya sebagai garam dan terang tadi. Lalu pada saat saya di gereja, atau pada saat saya melakukan pekabaran Injil misalnya ke daerah tertentu, saya memakai nih garam dan terang itu. Gitu. Saya pikir bukan seperti itu ya. Tapi saya pikir the whole of our life, saya pikir itu kita bawa sebagai identitas yang nggak bisa kita tinggalkan sama sekali. Karena kalau kita tinggalkan, maka seperti yang tadi saya bilang di awal,
dunia ini merasa bahwa itu jadi kebodohan kalau kita meninggalkannya. Kebodohan yang dimaksud itu bahwa akhirnya orang tidak mengenal Tuhan lewat kita. Orang akhirnya merasa bahwa lu sama aja kok sama gue, lu cuma ngomong doang tapi tingkah tanduk lu sama aja sama gue, malah mungkin lebih parah gitu ya, gitu. Jadi saya pikir kalau kita tidak memahami atau tidak tahu dan tidak melakukan calling, saya pikir useless ya. Apa yang kita kerjakan juga tidak akan maksimal, saya pikir. Oke, begitu ya untuk Fitri Manurung. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan yang lain juga bisa bertanya langsung dan juga bisa melalui kolom chat. Nah, mungkin pertanyaannya, Bang, untuk menangkap bahwa itu adalah panggilan dari Tuhan dengan jelas, itu Abang itu kira-kira gimana? Ini kan panggilan sebagai garam dan terang itu adalah untuk semua orang-orang percaya gitu ya. Nah, panggilan kita secara spesifik yang kita tangkap bahwa kita meyakini itu adalah panggilan dari Tuhan secara spesifik itu kira-kira seperti apa? Dan bagaimana kita mengimplementasikan panggilan ini di dalam kehidupan kita, baik di dalam profesi karir kita seperti apa? Ya, jadi mungkin kalau saya sih cara sederhana ya, kalau saya meyakini bahwa itu pimpinan Tuhan, saya merasa sejahtera. Jadi mungkin ini dari mulai dulu nih sampai sekarang. Jadi untuk informasi teman-teman, saya itu udah beberapa kali pindah perusahaan juga ya. Jadi mulai bekerja itu tahun 2000 di PT Sari Usada, kemudian tahun 2002 saya pindah ke PT Frisian Flag Indonesia, susu bendera, sampai tahun 2006. Lalu saya pindah lagi ke Danone Indonesia, ya Aqua dan susu Nutrisia dan sebagainya itu. Kemudian saya balik lagi nih ke Frisian Flag, gitu ya. Saya balik lagi ke Frisian Flag. Lalu tahun 2013 saya diterima di Temposcan. Nah, setiap saya mau pindah itu, ini kita betul-betul saya dengan istri ya, berdoa dengan sungguh-sungguh minta pimpinan Tuhan. Apakah memang waktunya pindah nih? Karena memang secara dunia profesional ini kan kadang-kadang kita butuh jam memang untuk mendapatkan kenaikan karir atau mengoptimalkan apa yang kita punya nih, skill kita, kemampuan kita, dan impact kita terhadap scope yang kita tempati. Kenapa saya bilang begitu? Karena semakin tinggi jabatan seorang, maka impact-nya kan akan semakin besar ya. Nah, kalau kita tetap stay dalam satu tempat yang notabene misalnya kita hanya level supervisor misalnya. Level supervisor itu kan ada layer lagi manager, kemudian ada senior manager, ada GM, ada direktur ya. Mungkin berbeda-beda masing-masing perusahaan ya. Tapi semakin tinggi pasti impact-nya ke bawah akan semakin besar. Saya pikir itu yang beberapa evaluasi yang kalau saya pribadi dengan istri selalu pertanyakan pada saat mau pindah misalnya, pada saat mau pindah bekerja. Tapi tentunya seperti tadi saya bilang, kita terus bertanya kepada Tuhan, terus membina hubungan yang intens, yang intim dengan Tuhan. Saya pikir Tuhan pasti akan memberikan arah lah. Doa kami selalu begini nih teman-teman. Kalau memang bukan Tuhan mau, jangan sampai ke sana nih. Ditutuplah pintunya. Kalau dalam doa kami ya. Tapi kalau Tuhan mau dan kami sejahtera menjalaninya, pintu pasti terbuka. Nah kebetulan nih teman-teman, saya terus terang dari mulai bekerja tahun 2000 itu hanya sekali itu saya pernah ngirim lamaran nih. Jadi tahun 2000 pada saat selesai tahun 99, jadi wisuda tahun 99, tahun 2000 bekerja itu cuma sekali itu pun masih belum pakai ijazah waktu itu, masih surat keterangan tanda lulus ya, SKTL dulu namanya teman-teman. Setelah itu saya nggak pernah kirim lamaran. Biasanya headhunter yang telepon, yang proses, yang cari, menawarkan, lalu proses.
akhirnya diterima di beberapa perusahaan sampai sekarang itu, sampai tempat saya yang sekarang itu. Jadi saya nggak pernah melamar. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana kita meyakini panggilan atau calling kita bekerja, saya pikir kalau yang saya lakukan, walaupun saya pikir ini tidak bisa digeneralisir ya, yang saya lakukan dan saya jalani selama ini adalah ya bertanya sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang apapun bisa dijawab tentunya ya, apalagi kita adalah anaknya, dan saya pikir ya bertanyalah gitu loh, minta jawaban dari Tuhan, apakah ini memang panggilan Tuhan bekerja di sini atau tidak. Karena beberapa teman juga ketika dia sudah memulai bekerja misalnya di dunia profesional, beberapa tahun kemudian dia tidak, jadi saya cerita nih contoh teman, ada teman saya dulu, mungkin teman yang lain barangkali ada yang kenal nih, kalau satu angkatan dengan saya nih, ada teman kuliah nih sampai selesai, dia mencoba bekerja 1 tahun tapi dia nggak sejahtera, lalu akhirnya dia bertanya sama Tuhan, bertanya terus, akhirnya dia ngambil sekolah teologi lagi, sekarang jadi pendeta. Jadi saya pikir memang kita harus bertanya sama Tuhan kita ya, Tuhan kita itu Tuhan sendiri. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai anaknya. Saya pikir masing-masing kita akan berbeda callingnya ya, panggilan kita akan berbeda masing-masing orang. Sejauh mana kita bertanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan supaya kita diarahkan kepada calling yang Tuhan mau. Saya pikir rencana Tuhan masing-masing kita unik ya. Kita percaya seperti Yeremia 29 ayat 11 itu kan ya, bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada sama Tuhan sendiri terhadap kita, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi calling apapun yang Tuhan mau dari kita, bekerja dimanapun yang Tuhan mau dari kita, itu akan mendatangkan damai sejahtera. Tetapi kita nggak bisa melupakan identitas kita tadi itu sebagai garam dan terang. Jadi saya sambungkan lagi tadi dengan artikel dari Dr. Isabel Magali tadi itu, yang terus terang dari mulai tahun 2015-16 itu yang membuat saya merasa oh iya ya, berarti dunia profesional dalam arti profesional ini ya, sebagai sales, sebagai dokter, sebagai marketing, sebagai tenaga di perpajakan, sebagai pegawai negeri sipil, itu adalah dunia di mana kita sebagai alumni harus masuki memang, supaya fungsi garam dan terang kita tadi itu betul-betul merubah tatanan yang sudah rusak, yang sudah busuk, yang semualah hal-hal dunia yang kita nggak bisa deny ya, di mata kita memang itu menjadi kenyataan ya. Nah kalau kita nggak memasuki dunia-dunia itu tadi itu, kondisi-kondisi itu, lalu kita duduk tenang, diam, dan hanya mengerjakan pekabaran Injil, rasa-rasanya agak-agak bodoh ya menurut aku ya, sebagai anak Tuhan ya. Masa dunia ini sangat berkembang sekali, dan misalnya di dunia perfilman nih teman-teman, saya agak jarang ya menemukan anak Tuhan yang alumni yang pintar entertaining, kemudian yang betul-betul berfungsi gitu loh, yang menggarami di situ, yang menjadi terang di situ. Bisa nggak kita bayangkan ada film-film yang lahir misalnya, ada film-film mungkin tidak dikategorikan rohani, tetapi message-nya itu untuk bagaimana orang berubah menjadi orang yang sesungguhnya, tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan dosa, dan lain sebagainya gitu loh. Pernah nggak berpikir begitu? Lalu pernah nggak berpikir juga tentang komik-komik yang dibuat misalnya ya, karikatur-karikatur yang dibuat gitu ya, tapi message yang ditampilkan di situ adalah message untuk bagaimana supaya orang berubah jadi orang lebih baik gitu loh. Lama-lama kan orang akan mencari ya, message ini apa sih artinya gitu ya, sampai akhirnya dia menemukan Tuhan lewat dia membaca karikatur, atau dia menonton film, atau dia bagaimanalah dengan kehadiran kita di situ gitu. Saya pikir itu ya teman-teman, itu yang menurut saya alumni kita belum ya mohon maaf, saya sih melihatnya begitu ya. Banyak teman-teman kita yang mendinai fungsi tadi itu, hanya kelihatan rohani pada saat dia misalnya melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian tadi itu, tapi pada saat dia di dalam dunia pekerjaan dia yang sekarang, fungsi itu seolah-olah tertinggal gitu loh.
Itu mungkin yang menurut saya sangat disayangkan. Nah, sama seperti garam dan terang tadi, kalau hanya kita sembunyikan di bawah gantang misalnya ya, walaupun posisinya di atas, saya pikir nggak ada orang yang akan melihat kan ya. Gitu. Gitu Armen. Oke, terima kasih Bang. Berikutnya ini ada yang nanya ini Bang. Ada banyak ini mahasiswa yang sudah tamat atau mau tamat, belum yakin betul sebenarnya tentang panggilan Tuhan memanggilnya mau melakukan apa. Tapi langsung main coba-coba aja, mencoba berbagai peluang yang ada. Misalnya ada lowongan kerja, langsung coba. Kira-kira tanggapan Abang gimana ini Bang? Nah, mencoba saya pikir nggak ada masalah ya. Dalam arti gini tadi, kita memang harus intens mencoba dan bertanya sama Tuhan, di mana sebenarnya panggilan kita. Ya kan ya, sama seperti tadi saya bilang tadi. Tapi yang mau saya soroti justru seperti ini nih teman-teman. Ini mungkin kesalahan juga pada saat mahasiswa ya. Saya pikir pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi, saya pikir pembaharuan yang Tuhan lakukan lewat kekuatan Injil yang kita baca, yang kita renungkan, dan yang dengan pekerjaan Roh Kudus itu membaharui secara total hidup kita, baik secara kerohanian kita maupun secara intelektualitasnya kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita merasa sudah anak Tuhan nih, tapi kalau kita tidak berbenah diri misalnya tentang communication skill misalnya, atau tentang bahasa misalnya, bahasa Inggris ya, atau tentang kemampuan kita membuat presentasi, membuat Excel. Excel itu kan sederhana tapi banyak rumus-rumus gitu ya. Tapi yang saya temui nih teman-teman, banyak sekali orang-orang yang pasrah dalam arti seolah-olah dia ya sudah anak Tuhan pasti nih akan mendapatkan pekerjaan nih. Orang Tuhan bilang kok janjinya seperti Yeremia 29 ayat 11 tadi, tapi tidak mempersiapkan diri teman-teman. Makanya banyak orang yang akhirnya tidak mendapatkan posisi-posisi yang bagus gitu ya. Karena memang kemampuannya sampai di situ doang kalau menurut aku. Gitu. Nah, jadi banyak alumni kita, saya nggak tahu sekarang ya, tapi pelamar-pelamar kerja yang masuk ke tempat saya itu, kendalanya orang-orang kita di situ tuh, teman-teman. Kendalanya dia tidak punya kemampuan untuk menjual diri dalam hal secara kemampuan teknis yang lain gitu loh. Kemampuan teknis yang lain itu yang orang lain punya gitu. Jadi memang pekerjaan kita akan semakin berat. Maksud saya semakin berat itu adalah ya kita nggak bisa mendinai. Ini saya selalu kembali ke situ nih teman-teman. Kita tidak bisa mendinai identitas kita sebagai garam dan terang. Tapi itu pun tidak akan berfungsi atau useless kalau kita kemampuan intelektualitas kita, kemampuan teknis kita itu di bawah daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, saya pikir kita harus berbenah juga. Berbenah untuk mengupgrade diri kita, supaya level thinkingnya kita, level intelektualitasnya kita, atau kemampuan yang lain-lain itu bisa lebih daripada orang lain juga. Gitu loh. Supaya kita bisa bersaing, supaya kita akhirnya menemukan, panggilan kita di sini nih. Saya pikir lewat kita mengasah diri kita pasti akan menemukan tempat di mana kita sadar ya, sesadar-sadarnya bahwa iya kemampuan saya di sini loh. Saya punya unik di sini nih. Gitu ya. Di samping kita berdoa secara intens kepada Tuhan minta jawaban kemana kita kira-kira panggilan Tuhan. Saya pikir situ. Jadi kita harus melakukan dua hal tadi itu. Kita bertanya sama Tuhan di mana panggilan yang paling maksimal untuk kita. Yang kedua adalah kita harus mengupgrade diri kita, kompetensi kita harus kita naikin. Nggak bisa hanya mengandalkan bahwa saya udah anak Tuhan nih pasti saya akan terima kerja nih. Saya pikir konyol juga ya. Kita lihat nih pesaing-pesaing kita sekarang ini teman-teman.
dulu ya saya juga agak nyesal juga nih nggak ngambil S2 gitu ya, cuma cuma S1 mungkin karena terlambat juga barangkali ya. Usia sudah 45 ke 46. Tapi teman-teman di luar sana job seeker itu sudah S2, even S3 loh. Dan itu kalau boleh sharing itu bahasa Inggrisnya gila, itu encer banget gitu ya. Dan mereka untuk gajinya juga ya namanya juga job newcomers ya, nggak terlalu besar-besar. Nah, company yang besar barangkali mungkin akan berpikir juga untuk menerima mereka karena takutnya menjadi batu loncatan kan ya. Karena masih muda, S2, pinter gitu ya. Tapi at least kompetensi mereka jauh di atas orang-orang yang average. Itu sih maksud saya. Jadi dua hal itu teman-teman harus kita lakukan. Bertanya kepada Tuhan, panggilan kita di mana. Yang kedua adalah bahwa kita harus mengupgrade diri kita, kompetensi. Jadi selama kuliah, nggak boleh lagi hanya misalnya PA gitu loh. Kita harus balancing nih antara upgrade secara knowledge. Saya pikir itu juga tanggung jawab kita ya sebagai garam dan terang. Bagaimana kita berfungsi sebagai garam dan terang tadi? Kembali ke situ tuh. Kalau kita misalnya orang berbicara nih tentang A, kita nggak tahu. Gitu. Saya pikir nggak powerful lah fungsi kita dan identitas kita tadi gitu. Itu sih maksud saya. Oke, Bang. Itu teman-teman. Nah, ini ada Asri Sinaga. Dia mau bertanya secara langsung katanya. Ya, dipersilahkan untuk Asri Sinaga. Ya, halo Bang. Selamat malam Asri. Iya, malam Bang. Kenalin saya Asri dari Medan. Iya, ini saya mau bertanya dengan topik pada malam hari ini. Kebetulan kan tadi, maaf agak terlambat ikuti topik hari ini ya Bang ya, jadi tidak begitu dengar dari awal. Nah, tapi karena saya melihat topiknya ini, nah saya ingin bertanya Bang, di dunia kerja ketika kita saat ini adalah seorang yang sudah mengenal Tuhan atau sudah bertobat, jadi kita tahu kebenaran gitu ya Bang ya. Tetapi ketika di dunia pekerjaan, ada hal-hal di dalam dunia pekerjaan ini menyimpang atau salah, atau tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kita sebagai karyawan, terlebih kita sudah mengenal Tuhan, ingin sekali menyatakan kesalahan itu atau menyatakan hal yang tidak tepat kepada pemimpin perusahaan di tengah-tengah. Di satu sisi kita takut menyampaikannya karena ada pemikiran-pemikiran yang takut kehilangan pekerjaan ketika berani menyampaikan hal itu. Atau di satu sisi juga ya kita harus menyampaikan itu. Nah, pertanyaannya bagaimana menurut Abang? Apakah Abang dulu pernah mengalaminya ketika di masa-masa bekerja di suatu perusahaan? Ya. Itu sih Bang. Ya, terima kasih Asri. Langsung saya jawab nih ya, Armen ya. Ya, langsung. Ya, saya pikir semua job level di semua perusahaan itu kan punya job desk ya, job desk artinya job description yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi contoh misalnya nih, level supervisor dia bertanggung jawab terhadap ABC, level manager dia punya tanggung jawab terhadap ABCDE, bisa lebih banyak mungkin porsinya ya. Dan dengan scope itu, saya pikir kita harus bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab menyatakan hal yang benar dan tidak benar menurut saya. Kalau keputusan itu di kita harus mengatakan kita yang benarnya. Tapi kalau keputusan itu tidak di kita, paham nggak maksud saya keputusan itu tidak di kita ya? Artinya beberapa keputusan kan tidak di level supervisor ya, harus di level manager ya. Lalu supervisor harus menyatakan bahwa yang saya tahu begini Pak. Saya pikir begitu ya. Terlepas dari manajernya akan mengatakan keputusan misalnya jadi B nih, harusnya A, itu tanggung jawab dia, saya pikir. Tapi di levelnya kita sudah menyatakan yang benar. Itu yang ya menurut saya ya. Kebetulan nih di tempat saya dari mulai bekerja tahun 2000 sampai sekarang, gimana bilangnya ya? Jadi sudah terstruktur, gimana ya bilangnya? Jadi sudah terstruktur artinya porsinya masing-masing sudah ada dan kalau kita mau bikin report yang salah pun sudah kedetek di sistem kita. Jadi misalnya kita manipulasi data sales nih, udah nggak bisa. Kita ada SAP, misalnya SAP data yang semua orang bisa akses gitu ya.
saya nggak tahu pekerjaannya si Asri tadi di mana ya, sehingga ada kemungkinan celah di mana bisa buat report yang salah misalnya. Tapi saya pikir sekarang ini justru perusahaan-perusahaan sudah lebih transparan menurut saya. Sebenarnya fungsi kita di sana lebih terbantu dengan transparansi itu tadi. Tapi sekalipun tetap ada, saya pikir sesuai dengan level authority-nya kita, saya pikir kita harus bilang bahwa yang saya tahu begini, terlepas dari atasan kita akan memutuskan jadi B, saya pikir itu urusan dia ya. Itu yang saya pahami dan yang saya lakukan. Oke, gimana untuk Asri? Iya. Makasih banyak ya Bang. Oke, tapi mohon maaf ya Bang, saya tanggapi nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Di satu sisi kita memang kita memang tahu bahwa kita harus menyampaikan itu. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa gimana ya istilahnya lebih meyakinkan diri bahwa memang harus berani untuk menyampaikan itu di tengah-tengah pemikiran-pemikiran duniawi yang akan terus menguasai pemikiran kita gitu Bang. Iya, ketakutannya kira-kira apa ya? Boleh tahu nggak Asri? Istilahnya ketakutannya apa yang akan dipikirkan oleh pimpinan pada akhirnya mungkin kita takut kehilangan pekerjaan, takut pemotongan upah kerja. Oh, Nah, oke. karena saya rasa gini Bang, istilahnya itu menjadi salah satu faktor banyak mungkin teman-teman abang kakak yang mungkin takut untuk menyatakan kebenaran itu di dunia kerja karena takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan upah kerja. Ya, saya paham maksudnya. Nah, maka tadi saya bilang, jadi sebenarnya saya nggak tahu tempatnya Asri bekerja di mana ya. Kalau saya pikir sekarang itu perusahaan-perusahaan sudah transparan. Kalau ketakutan karena akan dipecat dan lain sebagainya, saya pikir kita punya peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan kan. Alasan dipecat apa, kemudian alasan pemotongan gaji apa. Saya pikir itu nggak bisa, perusahaan-perusahaan sekarang nggak bisa sembarangan juga untuk melakukan kedua hal itu gitu loh. Nah, jadi kalau saya di Asri, di posisinya Asri, saya kan ya mungkin saya agak gampang bilangnya ya karena saya nggak menghadapinya ya. Saya akan tetap melakukan yang benarnya atau mengatakan yang benarnya. Terlepas dari ketakutan tadi itu. Tapi saya pikir sebagai anak Tuhan ya, sekali lagi mungkin saya agak gampang nih bilangnya karena saya nggak mengalaminya langsung yang Asri rasakan atau yang teman yang lain rasakan. Tapi saya pikir kita harus menyadari bahwa pimpinan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam ketakutan seperti yang dirasakan tadi itu akan Tuhan cover ya, maksud saya. Jadi itu yang pertama untuk mengantisipasi ketakutannya. Jadi percayalah bahwa Tuhan akan memelihara kita. Yang kedua, saya nggak tahu ya, masih ada nggak perusahaan seperti itu memang ya. Tapi sejauh yang saya alami sampai sekarang, mungkin perusahaan-perusahaan kecil mungkin ya, yang belum terdaftar, tapi semua terdaftar lah ya. Tapi Iya. Saya sih kembali ke situ ya, tidak sembarangan sekarang untuk mem-PHK loh. Saya pikir sekarang kecuali nih karyawan kontrak nih, kita bicara agak beda nih ya. Karyawan kontrak dengan karyawan tetap akan beda perlakuannya di perusahaan. Kalau karyawan kontrak kan dia memang kontraknya berapa lama, memutuskannya kan memang lebih gampang ya. Tapi kalau karyawan tetap dia harus mengikuti peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, saya pikir. Itu sih Asri. Iya, makasih banyak ya Bang ya. Ya, sama-sama. Oke Bang, terima kasih untuk Asri yang sudah bertanya. Dan mungkin masih banyak sih Bang perusahaan seperti itu, perusahaan yang kita diminta oleh atasan untuk melakukan sesuai perintah atasan, dan mungkin hal itu bisa dilakukan, tapi bagi kita itu tidak benar, tidak baik dan tidak benar. Nah, apakah itu bisa dikatakan kita itu sedang bertanggung jawab ini akan kerjaan kita, atau memang ya kita udah melenceng jauh gitu?
Apakah itu Ya, masuk dalam profesionalisme kita gitu? ya, kalau saya sih kembali ke yang tadi sih, Armen ya. Identitas kita nggak bisa kita lupakan dan kita tinggalkan dalam dunia pekerjaan kita. Apapun itu, dan selevel apapun itu. Fungsi garam dan terang, bahwa kita adalah garam dan terang, saya pikir kita harus implementasikan. Kalau itu memang kita sadari menjadi panggilan kita. Atau nanti saya tutup. Oke, ya, thank you. Ya. Ya, sorry nih, saya masih di kantor soalnya tadi habis meeting, Armen. Ya, kembali ke situ ya. Jadi, sampai di mana tadi ya? Jadi kita nggak bisa melupakan itu. Kita nggak bisa meninggalkan itu, saya pikir. Jadi kita harus berani memang bilang bahwa itu salah, saya pikir. Terlepas dari ketakutan bahwa kita nanti akan dipecat, akan dikurangi gaji, dan lain sebagainya ya. Gitu. Oke. Baru ini Bang, ada pertanyaan lagi nih Bang. Kalau kita masih ragu dengan itu, berarti kita meragukan pemeliharaan Tuhan, saya pikir ya. Gitu. Banyak cerita-cerita teman-teman juga kok yang akhirnya di-appreciate sama atasan karena membuat betul-betul yang laporan yang benar gitu ya. Saya pikir nggak usah takut lah kalau saya bilang ya, kalau memang kita, sekali lagi, kalau kita punya kompetensi dicari di mana-mana kok, ya kan? Yang kita harus takuti adalah pada saat kita tidak punya kompetensi, kita takut kehilangan pekerjaan, itu wajar saya pikir. Tapi kalau kita punya kompetensi, kita kan punya dua hal yang perlu kita banggakan nih. Satu, kita anak Tuhan, yang sesulit apa sih buat Tuhan untuk menempatkan kita di tempat pekerjaan yang baru misalnya, in case kita tetap dipecat ya. Kedua, kita punya kompetensi. Makanya saya bilang dua hal itu harus kita optimalkan dengan sungguh-sungguh tuh. Gitu loh. Kita nggak bisa happy hanya dengan status anak Tuhan, tapi kita nggak mengupgrade dan kompetensi kita nggak ada, atau nggak bisa kita tingkatkan di atas orang lain gitu. Itu Armen. Mungkin sih Bang, ada pertanyaan lagi nih Bang. Misalnya ini Bang, kita sudah melamar nih, kita kan baru tamat kuliah, kita melamar ke banyak perusahaan, ternyata yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Ternyata ada perusahaan lain yang mau menerima kita, tapi itu tidak sesuai dengan bidang ilmu kita. Kira-kira case-nya seperti apa? Apakah itu soal panggilan ini? Gimana kira-kira? Ya. Jadi mungkin teman-teman sepakat nggak dengan saya ya, bahwa sekali lagi status kita adalah garam dan terang. Identitas kita adalah garam dan terang. Dimanapun ya, saya garis bawahi dimanapun itu, di bidang apapun gitu ya, di perusahaan manapun gitu ya. Nah, kalau ada kondisi seperti yang Armen tadi bacakan, saya pikir kita harus bertanya lagi nih, apa yang membuat kita pindah? Seperti tadi kan, sekali lagi yang tadi saya jelaskan itu kan pengalaman pribadi ya, apa yang membuat saya pindah? Ya, apakah yang saya tahu kompetensi saya akan maksimal di perusahaan A atau di B? Kan gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih kemampuan kita, kompetensi kita tuh supaya lebih banyak berbuat itu di perusahaan mana. Gitu. Nah, perusahaan yang saya masuki dari awal, ini cerita lagi nih teman-teman. Perusahaan yang saya masuki dari awal itu adalah perusahaan dairy manufacturer ya, perusahaan susu nih dari awal. Jadi dari tahun 2000 itu adalah perusahaan susu. Susu SGM, mungkin teman-teman pernah minum juga susu SGM ya, SGM. Lalu pindah ke susu Bendera, gitu ya. Lalu pindah ke susu Nutrisia yang mahal, Bebelak. Itu tempat saya bekerja tuh. Sekarang pindah lagi ke perusahaan farmasi, tapi ada susunya juga, susu Vidoran. Jadi kalau teman-teman bertanya tentang susu, from A to Z, saya bisa jawab. Ini bukan sombong nih. Jadi saya merasa bahwa kemampuan saya untuk mengetahui bidang itu akan maksimal nih ketika saya walaupun pindah dalam kategori perusahaan yang akan membuat saya bisa mengimplementasikan knowledge saya di perusahaan itu. Kalau hanya pindah saja tapi tidak bisa berbuat apa-apa, untuk apa? Kan gitu ya teman-teman ya. Karena yang tadi itu fungsi kita nggak berfungsi optimal menurut saya.
Jadi ketika memilih pekerjaan pun, saya pikir kita harus memikirkan dua fungsi tadi itu. Jadi fungsi garam dan terang. Supaya orang mengenal Tuhan lewat kita, di tempat kita itu juga kan kita harus tahu dong, istilahnya bisa diandalkan lah di tempat itu tentang perusahaan itu gitu. Perusahaan susu misalnya saya tahu nih. Kenapa ada susu mahal, ada susu murah, saya tahu jawabannya. Kenapa misalnya kandungan di sana makronutrien sama mikronutriennya sedikit berbeda, saya tahu jawabannya. Strategi marketing apa yang akan dilakukan di perusahaan A ya, sehingga mereka kok kayaknya berani nih pasang harga mahal, padahal banyak susu-susu murah gitu. Tapi kok jalan ya, gitu saya tahu. Jadi maksud saya teman-teman, kita harus memahami itu. Jadi apa yang akan kita lakukan di perusahaan di mana kita akan pindah, saya pikir itu juga harus kita pikirkan. Jangan hanya tergiur misalnya karena mungkin pindah karena alasan tadi gaji ya, atau posisi misalnya akan naik. Walaupun itu penting, saya pikir kalau kita tidak akan berfungsi juga di sana, ya untuk apa juga ya. Saya sih punya pemahaman begitu. Gitu, teman-teman. Oke, Bang. Nah, ini ada pertanyaan dari Bang Effendi nih, Bang. Terus suhu. Nah, Bang, tadi kan Bang Purwanto sempat berbicara tentang kompetensi anak-anak binaan itu yang sampai ya memang kemampuannya seperti itu aja gitu, nggak lebih. Nah, kira-kira bagaimana mengintegrasikan peningkatan kompetensi di dalam pemuritan kita? Ya, dulu waktu kami KTB dulu, abang KTB saya dulu bang ada beberapa kali ganti ya, terakhir tapi itu Bang Denny Boy. Beberapa pertemuan kita, misal dalam 1 bulan itu misalnya ada 4 kali pertemuan, 1 kali 1 minggu ya. Itu beberapa kali pertemuan misalnya kita buat dalam bentuk bahasa Inggris misalnya. Jadi kita mulai misalnya dengan membaca Alkitab versi bahasa Inggris. 1-2 kalimat kita tahu artinya gitu ya. Nah, saya pikir itu salah satu cara lah bagaimana kita mengupgrade misalnya kemampuan kita berbahasa Inggris juga gitu. Lalu waktu mahasiswa dulu, saya nggak tahu sekarang ya, dulu waktu kita zaman tahun 90-an, mahasiswa itu sering dulu ada aksi makanan, aksi papan bunga gitu ya pada saat wisuda. Itu teman-teman salah satu contoh kecil sales marketing, tapi kalau kita betul-betul memahami teknisnya, saya pikir itu berguna sekali loh di dunia sales marketing. Saya sangat ingat nih bagaimana menawarkan supaya begitu keluar nih anak-anak mahasiswa yang sudah wisuda, kita lari itu ke depan. Bang, ayo foto di tempat kami bang, dapat teh botol aqua atau apalah namanya ya. Itu saya pikir teknis ya. Jadi jangan anggap sepele juga hal-hal kecil begitu. Termasuk misalnya kita buat laporan nih, laporan pertanggungjawaban. Saya pikir cara membuat laporan yang proper, yang membuat orang gampang membaca, memahami kendala, memahami apa yang sudah dilakukan, apa yang masih postpone, apa plan berikutnya, saya pikir itu adalah cara-cara ya sekarang juga diperlukan gitu loh. Jadi jangan anggap main-main juga pada saat melakukan pelayanan di kampus itu, teman-teman. Itu banyak knowledge-nya lah saya pikir. Nah, itu mungkin harus kita seriusi ya. Kalau saya bilang ya, seriusi artinya kalau kita membuat laporan pertanggungjawaban ya buatlah yang benar-benar benar, datanya benar. Nah, kadang-kadang kan datanya kan kadang-kadang kita jangan salah loh, dulu itu kadang-kadang dikarang-karang juga loh datanya. Misalnya KTB misalnya, berapa jumlah KTB? Serius nggak kita mendata jumlah KTB-nya berapa, AKK-nya berapa? Jangan sampai hanya buat aja sekian 10 misalnya, AKK-nya 5 kali, anggap 5. Tapi betulkah kita punya data? Satu AKK itu berapa orang AKK-nya? Namanya siapa? Punya nggak kita data itu? Saya pikir dulu nggak terlalu ya kalau saya bilang ya. Tapi kalau sekarang saya pikir hal-hal itu harus kita harus kita buat dengan valid dan benar. Jadi supaya melatih kita juga menganalisa data,
dan menyajikan data yang benar, jadi bukan data-data hayalan juga gitu. Saya pikir banyak lah yang dilakukan ya dari mahasiswa. Kalau kita betul-betul lakukan dan seriusin, itu akan menjadi modal kita di dunia alumni, kompetensi kita. Karena orang lain kan tidak melakukan hal yang sama ya. Jadi orang-orang yang tidak melakukan UKM, misalnya tidak aktif dalam UKM, saya pikir knowledge seperti itu tidak dia akan dapat gitu. Itu Armen. Oke, terima kasih Bang. Nah, terima kasih untuk kesempatan berbagi dari Bang Purwanto. Nah, untuk sesi penutup ini, kira-kira ada closing statement nggak kira-kira Bang untuk topik calling, career, and challenge ini? Ya, teman-teman, saya minta maaf ya, karena mungkin bagaimana saya men-sharingkan itu nggak terlalu dalam ya, tapi karena memang aku udah bilang sama si Armen agak meeting load-nya agak tinggi. Tapi yang mau saya garis bawah ini teman-teman adalah bahwa satu, saya selalu ingin mengatakan bahwa kita jangan melupakan identitas kita. Sebagai anak Tuhan, kita adalah garam dan terang. Dimanapun kita berada. Ya kan? Dunia di luar sana memang harus kita masuki semua. Mau lini apapun itu. Karena pembusukan ada di mana-mana itu. Kalau kita hanya tinggal diam dan tidak melakukan hal itu, maka pembusukan akan semakin cepat terjadi. Karena tidak ada yang menggarami dan tidak ada yang menerangi kan. Pada saat kita memasuki dunia pekerjaan dimanapun kita berada, lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan serius. Dan harus kita fungsikan sebagai garam dan terang. Saya pikir sama seperti firman Tuhan tadi itu, sebelum mengatakan menjadi garam dan terang, sekali lagi Tuhan bilang, berbahagialah kamu karena kamu dianiaya dan dicela gitu kan ya. Kondisi-kondisi itu pasti akan terjadi memang di dunia alumni, di tempat kita bekerja, dimanapun itu ya. Tapi orang lain akan melihat Tuhan, orang lain akhirnya akan percaya sama Tuhan ketika melihat contoh yang kita lakukan dimanapun. Sekali lagi, apapun gitu ya, sebagai apapun itu. Karena nggak semua orang juga jadi dokter ya. Tidak semua juga orang yang buka usaha misalnya. Ini kemarin saya lihat di WA bekas KTB kami Pak Sutri di FMIPA USU, saya melihat ada teman saya yang buka usaha, Variantoni, itu dia menjilid buku, dia di-share di WA itu, dia menjilid buku itu keren banget loh. Saya pikir, contohnya kayak begitu ya, paham nggak maksud saya? Jadi, yang kita lakukan itu memang seperti untuk Tuhan, jadi kita nggak bisa meninggalkan posisi itu, jadi sebagai apapun. Sebagai dokter misalnya, apalagi gitu ya, kita nggak bisa main-main untuk membuat diagnosa pasien. Betul-betul ingin supaya pasien itu sembuh. Sebagai sales marketing, kita nggak bisa mengupgrade misalnya harga atau melakukan manipulasi atau apapun. Sebagai apa lagi? Sebagai pajak, sebagai di dunia entertaining misalnya, yang saya pikir kita masih jarang memasuki itu ya. Dan lini-lini yang lain. Jadi kita harus memasuki itu teman-teman, khususnya teman-teman alumni yang baru, supaya impian kita di semua lini kehadiran kita ada, supaya penurunan kualitas, pembusukan dan lain sebagainya itu bisa terhindari menjadi kenyataan. Kalau enggak, maka ya hanya mimpi seperti tadi Dr. Isabel Makalit itu. Tapi saya pikir kalau kita melakukannya itu tidak hanya sekedar mimpi, tapi akan menjadi kenyataan. Itu Armen. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Purwanto. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di sini. Sekedar informasi untuk teman-teman bahwa sesi workplace ini ada 3 seri. Jadi ini adalah seri pertama. Minggu depan ada seri kedua tentang faithful in the workplace, faith in the workplace, dan ketiga adalah minggu ketiganya itu tentang relasi dan
tanggung jawab. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih banyak pertanyaan, mari kita tetap ikut bergabung untuk minggu depan, dan minggu depannya lagi kita juga bisa berdiskusi, bertanya, tidak usah malu, bisa lewat chat, bisa juga bertanya secara langsung. Nah, demikian ya untuk sesi kali ini. Kita akan akhiri, kita minta Erika Hot Maulina Sinaga untuk menutup dalam doa. Ayo Erika. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk sesi malam hari ini, di mana kami diingatkan kembali Tuhan mengenai panggilan kami dan status kami sebagai anak-anak Tuhan yang berperan sebagai garam dan terang di dunia ini. Terima kasih Tuhan ketika Engkau memilih kami, dan terima kasih juga untuk panggilan-Mu kepada kami. Dalam ketidaklayakan kami, Engkau melayakkan kami Tuhan untuk terus mengerjakan bagian ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada dan apapun yang menjadi pekerjaan kami, dalam bidang apapun kami melayani, Tuhan yang tolong kami supaya kami dapat bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang telah mengubah hidup kami, yang terus memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sesi malam hari ini, biarlah dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya untuk Bang Purwanto dan juga untuk Terima kasih Armen. Erika Terima kasih ya teman-teman. di dalam doa. Terima kasih semuanya. Sama-sama Bang. Sampai bertemu Terima kembali kasih. minggu depan. Terima kasih. Makasih Bang Pur. Terima kasih Bang. Thank you. Ketemu hari Capek banget pasti Sabtu ya. Habis kerja langsung layanan sini. Jadi Makasih beberapa banyak Bang Pur. hari ini memang meeting Bang. Aku info sama Armen. Iya, Jadi iya. ya mohon maaf nih persiapannya kurang nih Enggak kayaknya. lah, thank you. Nah, itu challenge-nya orang profesi sambil ngurus-ngurus begini ya. Makasih Thank you banyak. Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih Min. Ya, Minggu depan kita akan apa aku tengok? akan diskusi dengan Bang Wandi, seorang pengusaha, dan Kak Teti, seorang profesi yang bekerja sekarang di Amerika ya, alumni pelayanan kita. Sekarang dia bekerja di Amerika. Jadi besok kita minggu depan kita talk show ya. Terima kasih. Thank you. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Bang. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Thank you Bang Pul, thank you Bang Salam Pendi. untuk nyonya di rumah dan Yo, anak-anak. halo, Lo. Terima kasih udah mengizinkan pulang malam. Thank you Bang. Bang Alfred tunggu waktu siap-siap. Alah, Analisa masa depan keuangan Indonesia. Bang, jadi ini komunitasnya, audiensnya kebanyakan di Medan juga Bang. Campur sih, masih banyak yang dari Medan ini. Mudah-mudahan kita bisa expand audiens. Waktu sebelum COVID, diskusi ketemu fisik. Iya, di kafe. Wis, mantap. Iya, jadi biasanya kita diskusinya di kafe. Jadi orang datang, bayar minum sendiri, ya kan? Nah, lalu kita ngobrol-ngobrol kayak di kafe. Gitu. Iya, jadi cuma nih COVID ya, kita menghindari pertemuan fisik. Tapi akhirnya kita pikir ini juga menarik ya, audiensnya bisa lebih banyak. Iya. Betul Bang, lebih efektif justru. Iya. Nah, ini ada peserta baru. Halo Mira. Iya. Thank you Bang Armen. Ya. Nanti kita nunggu usulan aja nih dari Bang Alfred, apa topik yang cocok dibawa oleh Bang Alfred ini. Oke lah Bang ya.
Thank you ya Bang. Oke, thank you. Selamat malam. Malam Bang. Kamera abang kok buram kali Bang Pen? Kenapa? Kamera abang kok buram kali? Iya, ini aku harus pindah ke meeting kantor segera ini. Jadi aku sudah pakai laptop pakai HP. Ini aku mohon maaf sebentar, aku langsung pindah ke meeting kantor ini ya. Nanti aku gabung lagi nanti waktu evaluasi. Teman-teman lanjut dulu. Oke.